Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Cahyani dari kelas STR 1B dengan NIM P279041241107. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian wanita, pada bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis atau mons veneris yaitu jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar dan ikal pada masa pubertas. Mons pubis berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Yang kedua yaitu ada labia mayora. Labia mayora adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minora. Berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya sekitar 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayora melindungi labia minora, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar, sama dengan rambut di mons pubis, dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Yang ketiga yaitu ada labia minora. Labia minora terletak di antara dua labia mayora dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut, yang memanjang ke arah bawah dari bawah klirotis dan menyatu dengan forcete. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minora membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minora tersebut itu disebut vestibulum. Nah, seperti apa sih vestibulum itu? Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minora, klirotis, dan forcete. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, vestibuluminus atau skene, vagina, dan kelenjar parapagina. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi atau celana jeans yang ketat. Selanjutnya yaitu ada klirotis. Klirotis adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klirotis dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klirotis membesar. Klirotis juga ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga pembaca acara Sex with Dr. Jess podcast, klirotis lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klirotis sesungguhnya memiliki 2 kaki, 2 pentol, kulup kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan poros. Selanjutnya yaitu hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat, dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam. Pada bagian insersi, tampon, menstruasi, atau koitus, hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh orificium yang menyebabkan hymen tertutup secara abnormal setelah pemasangan alat pemakaian tampan atau melahirkan per vaginam dan terlihat sisa robekan hymen. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dan genitalia internal. Jadi terdapat pada eksternal dan internal. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix
lateralis sinistra dan fornix lateralis dextra. Selanjutnya yaitu ada uterus. Uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan fascia spesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. Yang kedua yaitu ada corpus uteri, di dalamnya terdapat rongga atau cavum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Yang ketiga yaitu cervix uteri, merupakan bagian uterus yang menyempit membentuk kerucut dengan apex yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Cervix dibagi atas dua bagian yaitu portio supravaginali dan portio vaginalis. Selanjutnya yaitu ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari yang pertama ada pars interstitialis, bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Yang kedua yaitu ada pars ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Yang ketiga yaitu pars ampularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Dan yang terakhir yaitu ada infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Yang terakhir yaitu ada ovarium. Ovarium yaitu kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epitelium germinavitium. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai sistem reproduksi pria. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung bagian internal dan eksternalnya. Yang pertama yaitu ada seminal vesicle atau vesicula seminalis, adalah kelenjar dalam sistem reproduksi pria yang berfungsi memproduksi dan menyimpan cairan semen yang kemudian dicampur dengan sperma yang dihasilkan oleh testis. Cairan ini mengandung fruktosa dan zat-zat lainnya yang memberikan nutrisi dan energi bagi sperma untuk membantu pergerakan dan kelangsungan hidup sperma dalam saluran produksi wanita. Seminal vesicle berperan penting dalam proses reproduksi dengan menyumbang sekitar 60-70% dari volume total cairan semen. Kelenjar ini terletak di belakang kandung kemih dekat dengan prostat dan mengalirkan cairan ke dalam saluran ejakulasi pada saat ejakulasi. Yang kedua yaitu ada ureter, adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Setiap orang memiliki dua ureter, masing-masing berasal dari ginjal kiri dan kanan. Ureter berperan dalam sistem urinari dan memiliki lapisan otot halus yang berkontraksi secara berkala, disebut peristaltik, untuk mendorong urin turun ke kandung kemih. Panjang ureter sekitar 25-35 cm dan diameter bagian dalamnya sekitar 3-4 mm, meskipun dapat sedikit berbeda pada setiap orang. Yang ketiga yaitu ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga dalam sistem urinari yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air kecil. Kandung kemih terletak di panggul di belakang tulang kemaluan dan dapat mengembang atau mengempis sesuai dengan jumlah urin yang disimpan. Kandung kemih dapat dilapisi otot-otot halus yang memungkinkan kontraksi dan relaksasi saat urin ditampung atau dikeluarkan. Saat penuh, kandung kemih mengirimkan sinyal ke otak untuk memberitahu bahwa sudah waktunya untuk buang air kecil. Kapasitas normal kandung kemih orang dewasa biasanya sekitar 400-600 ml. Kemudian, meskipun ini bisa bervariasi. Selanjutnya yaitu ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran dalam sistem reproduksi pria yang menghubungkan epididymis atau tempat penyimpanan sperma di testis dengan saluran ejakulasi. Fungsinya adalah membawa sperma dari epididymis menuju uretra pada saat ejakulasi. Vas deferens memiliki dinding otot yang panjangnya
yang panjang dan tebalnya sekitar 30-35 cm. Saat ejakulasi, otot di dinding vas deferens berkontraksi untuk mendorong sperma yang kemudian bercampur dengan cairan dari kelenjar prostat dan vesikula seminalis, membentuk semen atau air mani yang dikeluarkan melalui uretra. Setelah itu ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar kecil dalam sistem reproduksi pria yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi bagian atas uretra yang membawa urin dan semen keluar dari tubuh. Fungsi utama kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan prostat yang merupakan bagian dari cairan air mani. Cairan prostat ini bersifat sedikit asam dan mengandung enzim serta zat-zat yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Cairan ini juga membantu sperma bergerak lebih mudah dan meningkatkan daya tahan hidup sperma dalam saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat juga berperan dalam proses ejakulasi dengan memompa cairan semen melalui uretra. Selanjutnya yaitu ada kelenjar bulbouretralis yang dikenal sebagai kelenjar Cowper. Adalah sepasang kelenjar kecil dalam sistem reproduksi pria yang terletak di bawah prostat dan sepanjang uretra. Fungsi utama kelenjar ini adalah menghasilkan cairan bening dan kental yang disebut praejakulat. Setelah itu ada uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran keluarnya semen dari sistem reproduksi selama ejakulasi. Terus ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis berbentuk oval dan berjumlah sepasang. Terletak di dalam skrotum, yaitu kantung kulit yang menggantung di luar tubuh di belakang penis. Fungsi utama testis yaitu produksi sperma dan produksi hormon testosteron. Selanjutnya adalah penis. Penis adalah reproduksi eksternal pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Dalam sistem reproduksi, penis berperan dalam menyalurkan sperma ke saluran reproduksi wanita selama berhubungan seksual. Penis ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada akar atau base, bagian yang terhubung ke struktur panggul dan melekat pada tubuh. Yang kedua yaitu ada badan, bagian utama yang mengandung jaringan erektil yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Jaringan ini memungkinkan penis mengeras dan membesar saat terisi darah atau ereksi. Dan yang ketiga ada kepala penis atau glans. Bagian ujung penis yang sensitif dilapisi oleh kulit yang disebut kulup atau foreskin pada pria yang tidak disunat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.